Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan level berjenjang untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah luar Jawa dan Bali. Menko Perekonomian menjelaskan perpanjangan PPKM akan dilakukan selama 2 pekan ke depan. Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang PPKM luar Jawa Bali selama 2 pekan hingga 22 November mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga koordinator PPKM luar Jawa Bali menegaskan bahwa kondisi pandemi di luar Jawa Bali semakin membaik. Airlangga menjelaskan 27 provinsi di luar Jawa Bali sudah tidak ada yang menerapkan PPKM level 4. Di level kabupaten kota terdapat 151 daerah yang menerapkan PPKM level 1, sedangkan terdapat 231 daerah di level 2. Selain itu, pemerintah juga memastikan bakal terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk menaikkan batas kriteria level assessment ditambah level vaksinasi. Untuk daerah yang capaian vaksinasinya di bawah 50% dinaikkan 1 level. Oleh karena itu, perpanjangan PPKM luar Jawa Bali pada periode 9 November sampai dengan 22 November atau diperpanjang 2 minggu dengan kriteria level assessment ditambahkan dengan capaian vaksin. Untuk capaian yang di bawah 50% dinaikkan 1 level PPKM. Sehingga dengan demikian ada 156 kabupaten kota, asesmennya level 2, karena vaksinasinya di bawah 50%, sehingga dinaikkan menjadi level 3, sehingga total level 3 ada total di level 3 ada 160 kabupaten kota. Meski kasus aktif COVID-19 cenderung menurun, namun ancaman gelombang 3 penularan COVID-19 masih potensial terjadi, sehingga pemerintah terus mempersiapkan diri untuk mencegah lonjakan kasus COVID terjadi lagi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan sebanyak 155 kabupaten kota saat ini mengalami kenaikan kasus COVID-19. Ia mengatakan terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di beberapa kabupaten kota di Jawa dan Bali, totalnya ada 155. Selain itu ada 3 poin yang menjadi fokus pemerintah. Sejumlah provinsi mengalami kenaikan kasus varian Delta, AY42 sudah masuk di Malaysia, pemeriksaan WGS untuk mendeteksi varian baru. Walaupun peningkatannya tidak signifikan, Menteri Kesehatan tetap mewanti-wanti agar masyarakat waspada. Terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang cenderung meningkat, kita langsung terhubung dengan Pak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Ini terjadi tren peningkatan kasus. Ini boleh diceritakan kenapa ada setidaknya 155 kalau Menteri Kesehatan menyampaikan? Ya, jadi artinya PPKM setiap 2 minggu dievaluasi. Dan di bulan Oktober kemarin kita lihat bahwa penurunan sudah sedemikian bermakna sehingga sudah dianggap terjadi pengendalian baik di pusat maupun di kabupaten kota. Dengan catatan bahwa positivity rate itu rata-rata ada yang di bawah 2%, di bawah 1%, bahkan ada 0,5%. Kemudian kasus kematian juga kecil dan kasus positif itu rata-rata antara 600-800 dan artinya itu secara kumulatif kalau kita lihat kasus aktif jauh sekali menurun dibandingkan dengan di bulan 7. Persoalannya sekarang adalah semenjak di bulan November terlihat ada kenaikan beberapa tempat yaitu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Di mana peningkatan ini bisa terjadi lebih oleh karena protokol kesehatan memang semakin tidak begitu ketat di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu memang di sini yang kita harapkan, kendati pun sudah vaksinasi, apakah vaksinasi pertama ataupun kedua, itu protokol kesehatan itu harus betul-betul dijaga. Dan protokol kesehatan itu tidak semata-mata kena masker. Tapi protokol kesehatan itu juga termasuk bagaimana menjaga jarak dan kemudian membatasi mobilitas dan kemudian menghindari kerumunan. Jadi ini yang harus benar-benar ditekankan. Jangan artinya masyarakat berpuas hati, dia sudah divaksinasi dan dia dengan masker. Tapi yang penting dalam intinya PPKM itu adalah pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan. Jadi oleh karena itu memang ada skala prioritas yang harus dilihat.
Kalau Tapi- memang penting sekali ya dijalankan. Kalau dia esensial, oke. Tetapi kalau dia hanya sekedar kerumunan-kerumunan saja, sifatnya rekreatif, ini tentu harus bisa kita batasi. Jadi Baik. ini yang harus kita jaga khususnya sampai akhir tahun. Pak Alex, Terlebih tapi bagi nanti- seperti kita ketahui bersama kan terjadi ada beberapa pelonggaran lah setidaknya dengan status PPKM yang levelnya terus menurun di beberapa daerah begitu kan. Ini artinya kan ada satu hal di sisi kita ingin geliat masyarakat itu bisa dilakukan, tapi di sisi lain ternyata COVID-19 terjadi kenaikan. Ya, jadi benar apa yang disampaikan dan diberitakan memang terjadi kenaikan ataupun perbaikan yang tadinya PPKM level 2 menjadi level 1. Dan akibatnya adalah misalnya kapasitas penerbangan jadi 100%. Iya. Mall dibuka bisa sampai 100%. Kendati pun sudah vaksinasi, kendati pun pakai masker. Tapi tetap harus kita lihat bahwa poinnya adalah jangan sampai terjadi mobilisasi yang massal dan kemudian jangan terjadi jaga jarak yang akhirnya abai. Iya. Oleh karena itu memang ini yang menjadi kata kunci. Baik, ada yang mengatakan bahwa bulan November dan Desember ini adalah ujian terberat bagi kita semuanya tentu. Kalau lulus ini bisa jadi indikasi yang baik bagi Indonesia. Bagaimana Pak Alex? Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan di dalam berbagai laporan evaluasi PPKM, bahwa di 2 minggu terakhir ini terjadi ada peningkatan berbagai kota daerah, baik di Jawa, Bali maupun di luar Jawa dan Bali. Walaupun peningkatannya itu tidak seperti yang terjadi di bulan 6, bulan 7. Iya. Tetapi peningkatan yang spesifik, yang bermakna ini tentu menjadi tanda, menjadi lampu kuning bahwa protokol kesehatan itu perlu diperketat. Sehingga memang posko PPKM di desa dan kelurahan ini harus tetap kencang. Jadi injak gas, injak rem ini harus dilakukan. Dan kemudian juga bagi mereka yang traveling, ini juga harus diperhatikan kapasitas. Iya. Jangan sampai nanti misalnya dia bergejala dan kemudian dia belum divaksin, tentu ini beresiko. Terlebih lagi pada saat ini, negara-negara di Eropa, ada sampai 8 negara itu kasusnya naik. Dan kemudian juga di berbagai negara di Asia Tenggara, Delta Plus ataupun IE422 itu sudah ditemukan. Jadi ini sudah nggak jauh lagi dari negara kita. Ini harus kita jaga baik-baik. Baik, dan adakah daerah yang memang menjadi fokus pengawasan khusus berkaitan dengan tren peningkatan kasus COVID-19? Tapi nanti Pak Alex kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di MNC News.